Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Ananda sekalian? Semoga Ananda semuanya tetap diberikan kesehatan dan tetap semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 yang sedang melanda negeri kita saat ini. Mari kita sama-sama berdoa agar wabah ini cepat hilang dan kita bisa kembali beraktivitas secara normal seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Ananda, pada pertemuan kali ini Ananda akan mempelajari materi lanjutan dari tipe transformasi refleksi. Bersama Bapak Resvinal Mardan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, Bapak mengharapkan melalui pengamatan video berikut Ananda mampu melukis dan menentukan koordinat bayangan benda hasil refleksi pada koordinat kartesius dengan benar. Silakan Ananda perhatikan dengan baik. Oke Ananda, sebelum kita masuk pada pertemuan kali ini, Bapak mau mengulang-ulang sedikit materi yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah menemukan bentuk-bentuk refleksi dari suatu titik yang direfleksikan terhadap beberapa sumbu simetri. Yang pertama, jika titik asalnya A, X, Y direfleksikan terhadap sumbu X, maka titik koordinat bayangannya menjadi A aksen X, negatif Y. Kemudian, jika titik asalnya A, X, Y direfleksikan terhadap sumbu Y, maka titik koordinat bayangannya menjadi A aksen negatif X, Y. Kemudian, jika titik asalnya A, X, Y direfleksikan terhadap titik asal O, 0,0, maka titik koordinat bayangannya menjadi A aksen negatif X, negatif Y. Kemudian, jika titik asalnya A, X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, maka titik koordinat bayangannya menjadi A aksen Y, X. Kemudian yang terakhir, jika titik asalnya A, X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka titik koordinat bayangannya menjadi A aksen negatif Y, negatif X. Itulah materi yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Baiklah, sekarang kita akan masuk pada materi yang kita pelajari hari ini, yaitu lanjutan materi yang kemarin tentang melukis bayangan hasil refleksi pada sumbu koordinat. Nah, yang sekarang kita pelajari yaitu melukis bayangan bangun datar hasil refleksi terhadap garis sejajar sumbu X. Nah, caranya yaitu kita ukur seberapa jauh titik yang diketahui dari garis Y sama dengan H atau garis refleksinya untuk menemukan titik bayangan. Nah, titik kita di sini adalah titik B 3,7. Kita akan ukur berapa jarak titik B ke garis Y sama dengan 3, yaitu 4 satuan ke atas. Kemudian untuk bayangannya, kita akan buat garis sejauh 4 satuan ke bawah yang melalui titik B dan tegak lurus terhadap garis Y sama dengan 3. Yaitu kita peroleh titik B aksen sama dengan 3, negatif 1. Nah, kemudian yang kedua, titik C sama dengan 5,5 itu berjarak 2 satuan dari sumbu refleksinya Y sama dengan 3 ke atas ya, 2 satuan ke atas. Kemudian kita ambil juga 2 satuan ke bawah. Untuk menentukan bayangannya, kita peroleh titik C sama dengan 5,1. C aksen sama dengan 5,1. Itulah bayangan dari titik B dan C jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 3. Nah, dari apa yang kita lakukan tadi, kita peroleh kesimpulan bahwasanya refleksi sebuah titik terhadap garis sejajar sumbu X berarti garis Y sama dengan H dengan koordinat X tetap dan koordinat Y diubah menjadi 2 kali H dikurang koordinat Y. Nah, dari kesimpulan tadi kita dapat peroleh aturan sebagai berikut. Jika diketahui titik A, X, Y dan direfleksikan terhadap garis Y sama dengan H, sehingga diperoleh titik A aksen X, 2H dikurang Y,
maka persamaan transformasi refleksi terhadap garis Y sama dengan H dapat dinyatakan sebagai berikut. AX, Y jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan H, maka bayangannya A aksen X, 2H dikurang Y. Oke, selanjutnya contoh. Diketahui segitiga ABC dengan titik-titik sudut A 1,4, B 3,7, dan C 5,5. Gambarlah bayangan segitiga ABC pada bidang koordinat kartesius jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 3. Baiklah, untuk menjawab soal di atas, kita bikin dulu apa informasi yang diketahui dari soalnya. Yang pertama, segitiga ABC. Kemudian dengan titik-titik sudutnya A 1,4, B 3,7, dan C 5,5 dengan sumber refleksinya Y sama dengan 3. Yang ditanya gambar dan tentukan koordinat bayangan. Baik, kita akan jawab. Yang pertama, lukis dulu segitiga ABC-nya. Titik A-nya 1,4, B-nya 3,7, C-nya 5,5. Yap, ini segitiga yang berwarna oranye adalah segitiga ABC. Kemudian, refleksikan segitiga ABC terhadap garis Y sama dengan 3 dengan mengukur jarak titik yang diketahui dengan garis Y sama dengan 3. Baik, kita akan coba refleksikan. Jarak titik A 1,4 terhadap Y sama dengan 3 itu adalah satu satuan ke atas, maka refleksinya adalah satu satuan ke bawah. Kita peroleh A aksen 1,2. Titik B-nya 4 satuan ke atas, kita peroleh hasil refleksinya 4 satuan ke bawah, yaitu B aksen 3,-1. Titik C-nya, titik C 5,5, 2 satuan ke atas, kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan 3 diperoleh dengan 2 satuan ke bawah, diperoleh C sama dengan 5,1. Nah, kita sudah mendapatkan hasil refleksi segitiga ABC terhadap garis Y sama dengan 3 adalah titik A 1,4, hasil refleksinya A aksen 1,2. Titik B 3,7, hasil refleksinya B aksen 3,-1. Titik C 5,5, hasil refleksinya C aksen 5,1. Dan inilah segitiga A aksen, B aksen, C aksennya. Segitiga yang berwarna biru. Kemudian refleksi segitiga ABC terhadap garis Y sama dengan 3 juga dapat diselesaikan dengan menggunakan aturan AX, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan H menghasilkan A aksen X, 2 dikali H dikurang Y. Yap. Untuk titik A 1,4 jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 3 diperoleh A aksennya 1,2 dikali 3 dikurang 4. 2 kali 3 adalah 6 dikurang 4 sama dengan 2. Jadi A aksennya 1,2. Kemudian B 3,7 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 3 diperoleh B aksennya 3,2 dikali 3 dikurang 7 sama dengan diperoleh B aksennya 3, -1 karena 6 dikurang 7 sama dengan -1. Kemudian titik C 5,5 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 3 diperoleh C aksennya mengikuti aturan 5,2 dikali 3 dikurang 5. 2 dikali 3 6, 6 dikurang 5 1, maka C aksennya 5,1. Oke, selanjutnya kita akan melukis bayangan bangun datar hasil refleksi terhadap garis sejajar sumbu Y. Masih dengan cara yang sama dengan cara nomor 6, kita ukur seberapa jauh titik yang diketahui dari garis X sama dengan H atau garis refleksinya untuk menemukan titik bayangannya. Oke, di sini ada titik B 5,4, kita akan refleksikan terhadap garis X sama dengan 2. Titik B sama dengan 5,4 itu berjarak 3 satuan ke kanan, maka hasil refleksinya berjarak 3 satuan ke kiri. Kita peroleh titik B aksen -1,4. Kemudian ada titik C 6,0, kita refleksikan terhadap garis X sama dengan 2, itu berjarak 4 satuan ke kanan, maka hasil refleksinya berjarak 4 satuan ke kiri. Kita peroleh titik C aksennya -2,0. Nah, dari apa yang kita lakukan tadi, kita peroleh kesimpulan refleksi sebuah titik terhadap garis sejajar sumbu Y berarti garis X sama dengan H dengan koordinat Y tetap dan koordinat X-nya diubah menjadi 2 kali H dikurang koordinat X. Nah, dari kesimpulan tadi kita juga dapat buatkan aturan sebagai berikut.
Jika diketahui titik A, X, Y dan direfleksikan terhadap garis X sama dengan H sehingga diperoleh titik A aksen 2H dikurang X, Y, maka persamaan transformasi refleksi terhadap garis X sama dengan H dapat dinyatakan dengan A, X, Y jika direfleksikan terhadap garis X sama dengan H, maka bayangannya A aksen dalam kurung 2H kurang X, Y. Selanjutnya, contoh. Diketahui segitiga ABC dengan titik-titik sudut A 3,2, B 5,4, dan C 6,0. Gambarlah bayangan segitiga ABC pada bidang koordinat kartesius jika direfleksikan terhadap garis X sama dengan 2. Baiklah, untuk menjawab soal di atas, maka kita akan kumpulkan dulu informasi-informasi yang terdapat pada soalnya. Yaitu yang pertama yang diketahui dari soalnya segitiga ABC A 3,2, B-nya 5,4 dan C-nya 6,0 dengan sumbu refleksinya X sama dengan 2. Kemudian ditanya gambar dan tentukan koordinat bayangan. Baiklah, kita akan langsung jawab. Yang pertama, lukis dulu segitiga ABC-nya pada koordinat kartesius. Baik, titik A-nya 3,2, B-nya 5,4, C-nya 6,0. Maka ini segitiganya, segitiga yang berwarna oranye. Kemudian kita akan refleksikan segitiga ABC terhadap garis X sama dengan 2 dengan mengukur jarak titik-titik yang diketahui dengan garis X sama dengan 2. Yang pertama kita mulai refleksikan dari titik A, 3,2. Titik A 3,2 berjarak satu satuan ke kanan dari sumbu refleksinya yaitu garis X sama dengan 2. Maka bayangannya berjarak satu satuan ke kiri yaitu titik 1,2, aksen 1,2. Kemudian titik B, titik 5,4 berjarak 3 satuan ke kanan dari sumbu refleksinya, maka bayangannya berjarak 3 satuan ke kiri dari sumbu refleksi diperoleh titik B aksen negatif 1,4. Titik C-nya 6,0 berjarak 4 satuan ke kanan dari sumbu refleksinya garis X sama dengan 2, maka bayangannya berjarak 4 satuan ke kiri, maka diperoleh titik C aksennya negatif 2,0. Baiklah, dari apa yang kita lakukan tadi, kita peroleh hasil refleksi segitiga ABC terhadap garis X sama dengan 2 adalah sebagai berikut. Yang pertama, titik A 3,2, hasil refleksinya terhadap garis X sama dengan 2 adalah A aksen 1,2. Titik B 5,4, hasil refleksinya terhadap garis X sama dengan 2 adalah B aksen negatif 1,4. Titik C 6,0 direfleksikan terhadap garis X sama dengan 2, hasil refleksinya titik C aksen negatif 2,0. Maka segitiganya akan menjadi nanti segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Yap, ini segitiga yang berwarna ungu. Nah, selain itu kita juga dapat menentukan refleksi segitiga ABC terhadap garis X sama dengan 2 dengan menggunakan aturan berikut. Jika titik A, X, Y direfleksikan terhadap garis X sama dengan H, maka hasil refleksinya adalah A aksen 2 dikali H dikurang X, Y. Baik, kita mulai dari titik A. Titik A-nya 3,2. Jika direfleksikan terhadap garis X sama dengan 2, maka bayangannya menjadi A aksen 2 dikali 2 dikurang 3,3. 2 dikali 2, 4. 4 kurang 3 sama dengan 1. Maka nanti bayangannya menjadi A aksen 1,2. Kemudian titik B 5,4, jika direfleksikan terhadap garis X sama dengan 2, maka bayangannya menjadi B aksen 2 kali 2 dikurang 5. Titik 4 dikurang 5 negatif 1,4, maka B aksennya adalah negatif 1,4. Titik C 6,0, jika direfleksikan terhadap garis X sama dengan 2, maka bayangannya menjadi C aksen 2 dikali 2 dikurang 6. 4 dikurang 6 negatif 2,0, maka kita peroleh C aksennya negatif 2,0. Baiklah Ananda, itulah materi yang kita pelajari hari ini. Adapun kesimpulan yang kita peroleh pada pertemuan kali ini, selain dari 5 bentuk refleksi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, kita dapat tambahan 2 bentuk refleksi lagi. Yang pertama, yaitu jika titik asalnya A, X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan H, maka koordinat bayangannya menjadi A aksen X, 2H dikurang Y. Kemudian, jika titik asalnya A, X, Y direfleksikan terhadap garis X sama dengan H, maka titik koordinat bayangannya menjadi A aksen 2H dikurang X, Y.
Baiklah Ananda, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bapak tutup. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.